Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terus kita bersyukur kepada Tuhan buat keselamatan jiwa kita. Dan sebagai milik kepunyaannya, kita tahu bahwa kita dikasihi, kita dipelihara, sehingga kita dapat yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua untuk kebaikan. Bapak Ibu, kalau minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa kita tidak akan pernah dapat menjadi seorang Kristen yang tulen, yang sejati, yang berbuah-buahkan kebenaran kalau kita tidak belajar untuk dapat menang atas pencobaan. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan bagaimana seharusnya kita memiliki perspektif yang benar, ya, memiliki pandangan yang benar tentang diri kita, ya. Karena hanya dengan perspektif yang benar tentang diri kita, bagaimana hubungan kita dengan dunia ini, hubungan kita dengan Allah, baru kita akan dapat menjadi orang-orang yang dapat hidup berkemenangan. Mari kita akan belajar tentang sudut pandang, ya, tentang pandangan, tentang perspektif. Ini penting karena perspektif itu kan menentukan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, bahkan keputusan-keputusan yang kita buat, ya, tindakan-tindakan yang kita jalani dalam hidup ini. Kita akan membaca satu bagian ayat yang mungkin dipandang sebagian orang sensitif, ya, karena ada kata kaya, ada kata miskin. Tapi kalau Allah mengungkapkan kebenaran seperti itu tidak bermaksud untuk menyinggung kita, tetapi untuk kita menyadari keadaan kita di dunia ini dan bagaimana cara Allah memandang kita. Dan mari pandangan kita biarlah seperti pandangan Allah supaya kita berkemenangan di dalam segala sesuatu. Untuk itu mari kita membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop keadaan rendah dan keadaan kaya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, rendah itu diterjemahkan dengan miskin. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam beberapa ayat ini Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa untuk kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan, dalam artian kita dapat menang atas pencobaan, kita lulus ujian iman, dan kita dapat menjadi seorang Kristen yang berbuah-buah kebenaran, maka kita harus memiliki pandangan yang benar. Kita harus memiliki perspektif yang benar tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, mengenal diri kita dengan benar itu sangat penting. Tujuan kita mengenal Allah pertama-tama adalah untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Alkitab, bisa-bisa kita berpikir bahwa kita ini adalah buah evolusi dari monyet, saudara. Jangan-jangan kita berpikir ini seperti binatang, ya, tidak ada bedanya sama sekali. Tetapi dengan mengenal Allah, ternyata kita ini adalah makhluk ciptaan yang termulia. Amin. Kita dikasihi.
Kita dikaruniai berkat yang sangat besar dari Tuhan untuk boleh mengenal Dia dan beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi perspektif itu sangat penting. Ya, perspektif itu sangat penting dan menolong kita untuk dapat mengalami kemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu berbicara tentang identitas kita, berbicara tentang status kita. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa status kita yang sejati itu tidak terletak pada keadaan kita secara duniawi, tetapi identitas kita, status kita itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menganut kebenaran ini. Status saya tidak ditentukan seberapa kaya saya, atau seberapa rendahnya hidup saya, seberapa miskin saya. Tidak. Siapa diri kita tidak ditentukan oleh keadaan kaya, oleh keadaan miskin. Tetapi bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah, itu yang menentukan status kita. Jadi di hadapan Allah itu, orang kaya dan orang miskin itu sama saja anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Amin. Tidak ada perbedaan. Jadi mari kita memiliki perspektif ini. Jangan saudara memandang, oh aku adalah seorang yang miskin. Atau oh aku seorang yang kaya. Itu status saya. Tidak. Kalau Tuhan bertanya kepada saudara, siapa saudara? Maka seharusnya jawaban yang tepat adalah, aku anak-anakmu ya Tuhan. Amin. Amin. Aku milik kepunyaanmu yang engkau kasihi. Itulah status kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, status kita, identitas kita tidak ditentukan oleh keadaan duniawi kita, status sosial kita, status ekonomi kita, pangkat jabatan kita. Tidak sama sekali. Status kita yang sesungguhnya adalah ada di dalam persekutuan yang benar dengan Allah melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu sebabnya kita bisa menghargai seorang akan yang lain dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Yakobus juga memberitahu kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya memandang hidup kita, ya begitu ya. Jadi ayat-ayat ini menekankan bahwa baik orang yang miskin, baik orang yang kaya, apapun status hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu, kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan dengan memandang diri kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari, ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan. Mungkin poin-poin itu akan ada banyak subpoin, tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini penting sekali, ini adalah kunci untuk kita benar-benar mengalami kemenangan dalam hidup ini. Yang pertama, saya akan berbicara mengenai orang yang dalam keadaan rendah terlebih dahulu, atau orang yang dalam dunia ini dia diizinkan untuk mengalami kemiskinan. Di ayat yang ke-9 kita membaca bahwa orang miskin itu harus bermegah, ya. Orang miskin itu harus berbangga akan kekayaan rohani mereka di dalam Yesus. Amin. Seperti lagu lama itu, biar miskin di dunia tapi kaya di surga. Anggaplah semua kita miskin di dunia ini. Kita bukan konglomerat kan? Bukan orang-orang yang sangat kaya kan begitu ya. Apakah Bapak Ibu bangga Bapak Ibu kaya dalam kerajaan surga? Amin. Itu harus menjadi kebanggaan kita. Ya, ayat yang ke-9 lagi saya baca. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegahlah karena kedudukannya yang tinggi. Mari ini menjadi cara hidup kita. Apapun keadaan kita bermegah, kita berbangga bahwa saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya memiliki kedudukan yang tinggi sebagai anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu, meskipun pernyataan ini sepertinya bertentangan dengan pandangan dunia, tetapi Alkitab itu mengajar kepada kita bahwa kekayaan yang sejati itu tidak diukur oleh status harta kita. Tidak. Tetapi diukur oleh hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita tanam dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita memiliki kekayaan sejati di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus. Bapak Ibu, tidak hanya orang miskin ya, bahkan semua orang ya, semua orang.
Ya, kalau saya mau khususkan kepada orang-orang yang dalam keadaan rendah, orang-orang yang dalam keadaan yang rendah itu, dia itu memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tentunya kita tahu bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, orang itu menjadi anak-anak Allah dan orang itu menjadi pewaris dari kerajaan surga. Bangga jadi pewaris kerajaan surga. Amin. Bahagia dengan itu Bapak Ibu. Ada lagu lama itu, dikala hatiku sedih susah. Ada yang ingat lagu itu? Ku ingat rumahku di sana. Mungkin yang belum siap punya dana untuk siap-siap musim hujan, tidak usah khawatir saudara, kita punya rumah di sorga. Tapi ya tetap harus ditempel bocor-bocornya supaya tidurnya fulus. Inilah sikap kita, mari kita bermegah, mari kita berbangga akan keadaan kita yang kaya. Kita ini anak Allah, kita ini pewaris kerajaan surga, kita ini telah dikaruniakan segala kekayaan rohani yang tersimpan di dalam kerajaan surga. Efesus 1 ayat yang ketiga, coba kita baca lagi. Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita bermegah bahwa kita telah dianugerahkan, dikaruniakan segala berkat rohani di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kita memiliki akses kepada Allah. Amin. Kita memiliki akses untuk datang kepada tahta kasih karunia itu. Untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kita memiliki akses untuk pengampunan dosa. Kita memiliki akses untuk jaminan kehidupan yang kekal. Kita memiliki akses untuk menerima pemeliharaan Allah yang besar. Dan hal-hal itu semua tidak dapat dibeli dengan uang. Amin. Kita nggak bisa membeli akses ke kerajaan surga dengan membayar sejumlah uang. Bapak Ibu ingat, ya di Kisah Para Rasul di ibadah sore saya katakan, ada orang yang ingin membeli kuasa Roh Kudus dengan uang, dikutuk saudara. Binasalah engkau dengan uangmu itu. Betapa hebatnya kita ini, mungkin kita tidak punya uang, kita tidak banyak harta, tapi kita punya akses. Kita bisa mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktu, dan satu waktu Bapak Ibu, kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan yang kekal itu. Banggalah dengan itu, bersukacitalah dengan itu, syukuri kebenaran itu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh percaya kita diselamatkan, sungguh-sungguh kita ini percaya mewarisi kerajaan surga, kita akan berbahagia setiap hari. Karena kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita akan menerima warisan yang sangat besar itu. Amin. Ini bukan janji palsu Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kenapa kita harus bermegah atas itu juga? Dan kenapa kita harus memandang keadaan miskin sebagai keadaan yang tidak merugikan kita? Karena saat kita dalam keadaan rendah, ya, saat kita dalam keadaan rendah, itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya Yesus? Bapak Ibu, ya ini bukan bukan mengangkat satu pihak, menurunkan satu pihak ya antara yang rendah dan yang tinggi, tidak sama sekali. Tetapi kita harus jujur bahwa orang miskin itu seringkali memiliki kesempatan yang lebih untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tanpa banyak uang Bapak Ibu ya, tanpa banyak kekayaan ya. Orang-orang yang miskin itu lebih mudah menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Ya, dia akan datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber berkat. Dan dia akan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan hidupnya. Ini realitas. Kapan kita lebih banyak berdoa saat kita dalam pergumulan? Kapan kita lebih banyak datang untuk beribadah? Ya, karena kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Ya, orang-orang yang kaya lebih, kadang dengan kekayaannya dia
mungkin tidak lebih peka akan kebutuhannya akan Tuhan, kebutuhannya akan pertolongannya, karena dia merasa baik-baik saja, bahkan tanpa bantuan orang lain pun dia baik-baik saja. Dia tidak perlu berdoa untuk dapat makan nanti sore, karena makan sore sudah disediakan sejak pagi, mungkin seperti itu ya. Dia tidak perlu memikir dana hidup untuk besok, karena bahkan tabungannya bisa cukup hidup satu generasi misalkan. Tapi orang-orang yang untuk hari ini dia butuh bekerja, dia butuh keluar, dan kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan apa-apa untuk makan, dia lebih menyadari kebutuhannya akan Tuhan, dia lebih menyadari untuk bergantung kepada Tuhan. Banyak contoh dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu memelihara umatnya yang miskin. Dan umatnya yang miskin ini dia belajar untuk berharap kepada Tuhan, belajar untuk mengakui bahwa Tuhan itu setia dan bahwa Tuhan itu akan mencukupkan setiap kebutuhannya. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Sebab Tuhan atau Bapamu tahu akan kebutuhanmu dan dia akan memenuhi kebutuhanmu. Dia tidak berbicara kepada orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang miskin. Bahkan dia katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya saat-saat tongpes itu saat-saat berlutut biasanya begitu. Ya, saya banyak dengar kesaksian, Tuhan itu baik. Saya itu kurang 2 hari harus bayar gaji karyawan, sementara saya belum punya uang, usaha sudah maksimal. Ya udah aku berlutut, Tuhan tolong untuk sampai gak bisa bayar gaji, kan begitu ya. Tapi coba kalau stoknya untuk bayar gaji banyak, wayai gajian aku tak melaku-melaku dhisik. Halo? Tak healing dulu lah. Gaji udah beres, tapi coba kalau belum beres. Ya. Tapi contoh, kita membaca contoh tentang Elia dan janda di Sarfat itu ya, di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai yang ke-16 itu. Janda itu miskin. Dan pada waktu itu Bapak Ibu ya terjadi kekeringan karena Elia menahan untuk tidak hujan pada waktu itu ya. Dan yang sungguh luar biasa, janda Sarfat ini percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya ketika Elia datang dan dia berkata, buatkanlah kepadaku dulu sepotong kecil roti bundar Tuhan. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini aku sedang mencari kayu bakar. Aku akan memasaknya dan aku akan makan dengan anakku dan setelah itu tinggal tunggu mati. Bapak Ibu, kalau tunggu mati dengan cara seperti itu sedih saudara ya. Ya mungkin setelah makan masih enak, bisa sedikit bergerak, besok udah mulai lemes, caw kan begitu. Tapi dia belajar percaya kepada Tuhan, dia belajar kepada Elia. Buatkan aku dulu, jangan khawatirkan kebutuhanmu, percaya kepada Tuhan, buatkan aku dulu. Dan dia belajar percaya, dia belajar taat, dia belajar dengar-dengaran. Dan apa yang terjadi? Dia diberkati oleh Tuhan. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Dan tepung yang sedikit itu tidak pernah habis. Sampai ada musim hujan. Sampai dia bisa bekerja dan mendapatkan berkatnya melalui pekerjaan. Ada mujizat yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki banyak secara materi, Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita. Allah sanggup mencukupkan kehidupan kita. Makanya bermegahlah karena keadaan kita yang tinggi. Bermegahlah karena kita anak-anak Allah. Bermegahlah kita ini ahli waris kerajaan surga. Kita punya akses kepada kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya mau menegaskan bahwa nilai seseorang, ya, nilai orang Kristen tidak ditentukan oleh harta duniawinya, tetapi ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Ya, janda Sarfat ini anak-anak Allah juga, umat Allah juga ya.
mereka berharga, mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan itu adalah status yang lebih tinggi dari semua status duniawi kita. Mungkin saudara ada orang yang punya status anak presiden atau bahkan punya status presiden, status pejabat, status orang kaya. Tetapi status anak Allah lebih besar dari semua status itu. Ini kebanggaan kita. Apalagi kalau kita nyanyi dengan semangat, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Saya mau tanya, ketika nyanyi gitu benar-benar bahagia? Atau aku anak raja tapi keluwen, aku anak raja randuwe duit, aku anak raja, begitu? Buktinya kita semua baik-baik saja sampai hari ini, amin. Karena Tuhan mengatakan, kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung didandani dengan begitu mulianya, apalagi kita anak-anak yang dikasihinya. Ini membutuhkan iman Bapak Ibu ya. Jadi baik di dalam persekutuan umat Tuhan seperti sekarang ini Bapak Ibu, kita ini semua berdiri di hadapan Tuhan secara setara. Karena Allah tidak melihat status sosial kita, status ekonomi kita, maupun status-status yang lain. Ya di hadapan Tuhan kita sama. Allah tidak melihat seberapa bagus pakaianmu. Ada yang bilang sama saya, Pak Doni aku kebaktian pakai sandal tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Tuhan lihat hati kok. Kalau memang enggak punya sepatu pakai sandal. Tapi kalau sepatunya 2 lemari ya dipakailah saudara ya. Lah masa sepatu 2 lemari kalau ke alun-alun aja pakai gigi, pakai koko kan begitu. Nah di gereja sandal jepit kan nggak cocok ya. Kalau pesta, apa sepatu yang bagus untuk yang sepatu resmi? Nggak tahu ya. Kalau yang merek Cina saya tahu karena sepatu saya Cinaan semua. Tapi ke gereja jangan. Tapi ada yang kalau ngomong kalau enggak punya pakai sederhana tidak masalah. Amin Bapak Ibu. Yang penting bersih. Ya, rapi. Atau jangan pakai yang mahal tapi kaos oblong saudara. Nah, ini saudara. Loh ada loh kaos oblong yang mahal itu ya, bukan mahal, mahal. Ya masa dipakai, nanti ini siapa ini, Gary main gitar di gereja pakai kaos oblong, Mas Yor regoni 5 juta, enggak pantas Gary. Itu ganteng, kayak saya. Haleluya. Jadi dalam pandangan Tuhan itu, bukan tampilan fisik yang pertama-tama, tetapi hati. Saudara, kalau kita memiliki hati yang benar, kita pasti mempersembahkan yang baik untuk Tuhan. Amin. Ini saya bukan mau pamer kepada saudara, saya punya jas, enggak. Karena ada saya pakai untuk Tuhan. Ya imam-imam itu kalau melayani ya pakai baju efod, pakai baju yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka ibadah tidak sembarangan kan seperti itu ya. Mereka mempersiapkan diri menghargai, menghormati Tuhan. Jadi kita yang mungkin dalam keadaan rendah Bapak Ibu ya, tidak perlu merasa minder, nggak perlu merasa tidak berharga, lalu di gereja membuat kelas-kelas. Ya. Bu, aku nggak selevel sama dia. Nggak, di hadapan Allah kita satu level. Amin. Ya, jangan booking teman yang selevel. Enggak, itu enggak boleh saudara. Tuhan menilai hati kita, Tuhan menilai iman kita, Tuhan menilai kesetiaan kita, Tuhan menilai kasih kita, Tuhan menilai pelayanan kita. Tuhan bukan menilai apa yang kita miliki secara jasmani, tetapi hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, hati yang melayani Dia, hati yang mengasihi sesama. Kepercayaan yang sungguh-sungguh itu yang dinilai oleh Tuhan. Jadi tidak perlu ada yang merasa rendah, merasa tidak layak, merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima. Semuanya sama karena kita adalah anak-anak Allah yang kekasih dan kita semua adalah ahli waris dari kerajaan surga. Mari bermegahlah ya dalam identitas kita sebagai milik Kristus.
Banggalah bahwa kita adalah pewaris dari kerajaan Allah. Jadi meskipun kita dalam keadaan rendah di dunia ini, Tuhan tidak memandang rendah kita. Sekalipun dunia memarjinalkan kita, tetapi Tuhan memeluk kita, Tuhan mengasihi kita. Dan Dia telah menyediakan masa depan yang sangat indah, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan di dalam kerajaan surga. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi Dia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Dia memilih dilahirkan di kandang. Ya, tempat tidur semasa bayinya palungan. Ya, dia tidak memiliki harta yang banyak. Dia tidak memiliki rumah mewah karena dia hanya anak seorang tukang kayu. Namun sesungguhnya dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Dalam kehidupannya dia menunjukkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah dalam bentuk kepemilikan dunia ini. Bukan. Tetapi kekayaan yang sejati adalah ketika dia mengasihi Bapa dan melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Pada waktu setan yang kurang ajar itu menunjukkan Yesus semua harta kekayaan dunia ini. Kalau engkau menyembah aku berikan semua kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Nyahlah engkau iblis, sebab hanya Bapalah yang layak disembah. Amin Bapak Ibu. Jadi bahkan Yesus yang kaya, Yesus yang memiliki segala sesuatu. Dia pencipta alam semesta. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang miskin. Dia hidup dalam kesederhanaan. Tetapi sesungguhnya dia memiliki otoritas dan kekayaan yang tidak terbatas. Tetapi dia bahagia dalam keadaan yang rendah itu. Mari kita belajar dari dia. Mungkin orang berkata, kamu miskin, ya aku miskin. Tapi aku adalah anak-anak Allah. Aku anak raja. Mungkin orang bilang, kamu tidak punya status yang tinggi. Ya, tetapi di surga aku adalah milik kepunyaan. Aku anak, aku bukan hamba. Kan begitu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Dan ini memberikan kita kekuatan untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kalau kita mau mengikuti teladan Yesus ini saudara ya. Sekalipun kita dalam keadaan rendah, sekalipun mungkin kita miskin Bapak Ibu ya, maaf dengan kata-kata sensitif itu karena ini adalah bahasa Alkitab ya. Tetapi kita sesungguhnya memiliki kehormatan yang sangat-sangat besar. Kita bisa bermegah dalam hubungan kita dengan Yesus. Ya, yang telah rela menyerahkan nyawanya. Bayangkan, masa kita enggak bangga ya ada seorang yang mau mati untuk kita, ya yang mau disalib untuk kita, yang dikubur dan bangkit untuk membenarkan kita. Dia telah menyediakan kekayaan rohani yang tidak akan dapat binasa, yang tidak akan dapat layu, yang tersimpan di surga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi kalau orang bertanya sama saya, siapa kamu Doni? Aku adalah anak-anak Allah. Aku ciptaan yang mulia, aku dikasihi, bahkan dia rela mati, dan dia telah menyiapkan masa depan gilang gemilang untuk aku, dan dia tidak malu menyebut aku sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Itu kebanggaan kita. Mari jangan merasa rendah, merasa minder lagi, merasa tidak diinginkan, merasa tidak berharga. Kadang-kadang ada orang-orang yang untuk sementara waktu diizinkan oleh Tuhan mengalami pergumulan, lalu dia mulai menjauhkan diri karena keadaannya yang rendah. Jangan jauhkan dirimu, karena Tuhan memandang kita sama. Dia melihat hati kita, dia melihat iman kita, kasih kita, pelayanan kita. Berikanlah hatimu, karena hatilah yang diinginkan oleh Tuhan, bukan hal-hal lain selain dari kehidupan kita. Mari kita yang dalam keadaan rendah memandang diri kita dari sudut pandangan yang kekal. Kita anak-anak Allah, kita punya kekayaan rohani yang nilainya jauh melampaui kekayaan dunia ini.
Dan ketika kita fokus pada identitas kita, ketika kita memiliki perspektif yang seperti itu, kita pasti akan penuh sukacita, penuh bahagia, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Karena kekayaan sejati bukan duniawi, kekayaan sejati adalah hal-hal rohani, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Amin. Itu tentang yang dalam keadaan. Nah, lalu bagaimana dengan yang dalam keadaan tinggi? Yang berkedudukan tinggi atau yang kaya. Mari kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 kita membaca di sana bahwa orang kaya atau orang yang tinggi, dia harus bermegah bukan pada kekayaannya, tetapi dia harus bermegah pada kerendahan hatinya. Amin. Kalau orang yang dalam keadaan rendah dia bermegah karena kedudukannya yang tinggi, orang-orang yang dalam kedudukan yang tinggi di dunia ini, orang-orang yang kaya harus bermegah di dalam kerendahan hatinya. Saya baca lagi ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jelas Rasul Yakobus mengatakan bahwa tidak hanya orang miskin, tetapi orang kaya itu juga memiliki ujiannya sendiri. Orang kaya itu memiliki tantangannya sendiri. Bapak Ibu, seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa harta, kekayaan itu adalah berkat, tapi berkat yang sangat berbahaya. Kalau kita salah menangani kekayaan, dikatakan orang beruang susah masuk surga. Orang miskin juga sih sebenarnya. Kalau dia bersungut-sungut, kalau dia menggerutu, kalau dia tidak memandang dirinya sebagai anak Allah dan pewaris kerajaan sorga. Tapi sekali lagi, kekayaan itu adalah berkat tetapi juga berkat yang sangat berbahaya. Saya dapat katakan kekayaan duniawi itu bisa menjadi berkat tetapi sekaligus bisa menjadi pencobaan bagi kita. Bisa menjadi godaan, bisa menjadi jebakan yang membuat seseorang itu lupa akan kebutuhannya akan Tuhan. Bahayanya di situ Bapak Ibu ya. Jadi orang kaya seringkali merasa sudah cukup, merasa sudah tidak perlu pihak lain, dan yang bahayanya kalau dia sudah tidak sadar bahwa dia itu butuh Tuhan. Apakah kalau kita bernyanyi, ku perlu Tuhan dalam hidupku, ku perlu Tuhan di setiap waktu. Saya mau tanya, apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan? Apakah kalau bangun pagi yang kita sapa terlebih dahulu Tuhan? Apakah kalau kita menghadapi meja makan sarapan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita punya waktu untuk membaca Alkitab? Apakah hari Minggu kita memprioritaskan Tuhan? Bapak Ibu, ini Pak Seno ini kalau kerja di Rambi Puji, jauh apa dekat Pak? Dari rumah? Jauh Pak ya? Dekat mana sama gereja? Halo? Tapi seringkali kita nggak ke gereja karena merasa jauh. Karena nggak perlu Tuhan. Semua perlu kerja kan begitu. Ya kalau bos ulang tahun di Jakarta, anak buah harus datang, terbang nggak ke Jakarta Bapak Ibu? Jauh mana Jakarta sama PB Sudirman Padua? Tapi seringkali kita tidak ke PB Sudirman Padua karena kita kurang perlu Tuhan. Kita perlu bos. Kalau bos tidak disenangkan, ya di sini ada bos Oki ya. Bos, saya panggil bos. Dulu saya juga dipanggil bos. Satu orang yang panggil saya bos, Pak Yosep. Lalu kau yang panggil saya bos, janganlah kau. Saya bukan bos. Mungkin bis karena tambah gede.
Bas. Kalau kita perlu Tuhan, apa kita sering berlutut di kaki Tuhan dan menangis, memuliakan Dia? Wanita-wanita perlu Tuhan. Apakah hadir di kebaktian wanita yang memberitakan tentang Tuhan? Wanita bukan hanya emak-emak, bukan. Yang muda-muda, pokoknya yang wanita yang pakai rok. Yang pria ada pakai rok juga yang di luar negeri sana. Harus benar-benar wanita. Pria-pria bagaimana perlu Tuhan? Hari Kamis loh ada kebaktian pria. Rebo masih perlu Tuhan. Saya kalau Rebo itu selalu bilangnya nih, lu lagi. Tapi kalau udah ada yang lu itu, sepi gereja saudara. Nah, ini masalahnya, kalau sudah kita cukup, kita punya, kadang kita lupa bahwa kita ini perlu Tuhan. Saudara, sesuatu yang kita anggap perlu, kita akan kejar kemanapun, ke ujung dunia pun kita akan kejar. Tapi kalau sudah nggak perlu, deket aja loh nggak mau datang. Kan seperti itu. Ini jebakan Bapak Ibu. Seseorang yang merasa cukup, yang merasa nggak perlulah bantuan, ya aku sudah bisa. Ini adalah jebakan untuk kita berpikir bahwa kita sanggup tanpa Tuhan, bahwa kita sanggup tanpa orang lain. Mari Bapak Ibu, Yakobus menasihati kita yang memiliki harta ya, yang memiliki kekayaan. Untuk bermegah bukan pada kekayaannya, karena kata Tuhan Yesus, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan kita, tapi mari kita bermegah dalam kerendahan hati kita. Karena kalau kita rendah hati, kita akan tetap datang kepada Tuhan. Amin. Sekalipun kita kaya, kita punya harta banyak, orang kaya yang rendah hati. Dia berkata, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tuhan aku perlu Engkau. Nyanyinya benar-benar, ku perlu Tuhan. Kaya tetap datang kebaktian hari Minggu, tengah minggu, wadah-wadah kan begitu saudara ya. Doa pagi masih tetap hadir karena dia perlu Tuhan kan begitu. Jangan sampai saudara kita nggak setia karena kita merasa nggak butuh Tuhan. Ini bahaya, itu jebakan yang membuat kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mengapa orang kaya harus rendah hati? Harus bermegah dalam kerendahan hatinya. Sebab kekayaan duniawi itu sifatnya sementara. Amin Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Tidak hanya manusia yang hidupnya seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bahkan kekayaan kita itu tidak kekal. Kekayaan dunia itu sementara. Dan bahwa kekayaan duniawi tidak bisa kita bawa masuk ke dalam kekekalan. Makanya kalau orang miskin bermegah dalam kekayaannya, kekayaan rohani di dalam Yesus, orang kaya bermegahlah dalam kerendahan hati karena mengakui hanya Yesuslah yang kekal, hanya Dialah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi lihat, digambarkan seperti bunga yang kena panas terik lalu layu, saudara. Demikianlah harta kita, demikianlah kekayaan kita. Ketika seseorang bermegah pada kekayaan duniawinya, mereka lupa bahwa itu sementara. Ada yang lupa berapa banyak hartanya? Nggak ada yang lupa kalau namanya hartanya sampai sen-sennya aja tahu ya, rupiahnya aja itu jumlahnya tahu. Tapi apakah selalu ingat bahwa itu sebentar bisa diambil dari kita? Nah itu pertanyaan, mari kita rendah hati, amin Bapak Ibu. Kita sekali lagi, kita tidak dapat membawa kekayaan materi ini ke dalam kekekalan. Ya, coba kita lihat Amsal 23 ayat yang kelima. Amsal 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya. Kalau engkau mengamat-amatinya, ini bicara soal harta, lenyaplah ia
karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saya baca aja mulai ayat yang keempat supaya lebih jelas. Mulai ayat yang keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semua rendah hati, amin. Amin, karena kekayaan kita itu sementara seperti bunga yang mekar sebentar, tetapi layu karena panas teriknya matahari. Karena ternyata kekayaan bersayap seperti Raja Wali, dia bisa hilang kapan saja. Dan kenapa orang kaya harus bermegah pada kerendahan hatinya? Karena itu menunjukkan dia sadar akan kebutuhannya akan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Dia tidak lagi cenderung merasa tidak membutuhkan apa-apa, merasa tidak membutuhkan siapa-siapa karena dia memiliki segala sesuatu. Tetapi dia benar-benar membutuhkan Tuhan, ya. Dia membutuhkan keselamatan, dia membutuhkan kekekalan karena dia menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah pemberian Tuhan. Dan bahwa mereka hidup tidak bergantung pada kekayaan mereka, tetapi mereka hidup bergantung kepada Tuhan sama seperti semua orang yang lain. Orang yang rendah hati itu mengakui bahwa kekayaannya itu tidak membuatnya lebih berharga di hadapan Tuhan lebih dari orang lainnya. Enggak, semua kita berharga. Ingat kisah Lazarus dan orang yang kaya. Kalau orang kaya enggak rendah hati, yang masuk neraka saudara. Tapi Lazarus yang miskin dia dibawa ke pangkuan Abraham. Amin. Mari kita rendah hati. Ya, mengakui bahwa kekayaan tidak membuat kita lebih disayang Tuhan kan begitu. Semua kita disayang Tuhan. Kalau kita nyanyi sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Apakah hanya orang-orang tertentu yang disayang Tuhan? Semua orang percaya, terlepas dari status sosialnya, terlepas dari status ekonominya, terlepas dari apapun juga yang ada di dunia ini. Kita dikasihi karena anugerah saja dan karena iman kepada Yesus saja. Mari Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita ini memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Amsal 22 ayat 2. Amsal 22 ayat 2. Ya, Amsal 22 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Ya. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amin. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, supaya kita bisa memahami maknanya lebih mudah. Ditulis seperti ini, orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Makanya Bapak Ibu belilah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, atau yang di HP di download ya. Orang kaya dan orang miskin itu mempunyai satu hal yang sama. Apa itu? Tuhanlah yang menciptakan mereka. Tuhanlah yang menebus mereka. Tuhanlah yang menyiapkan kerajaan sorga bagi mereka. Tuhanlah yang akan menjemput mereka untuk dibawa di dalam kemuliaan yang kekal. Mari kita mengucap syukur. Ya, jadilah rendah hati. Karena sekali lagi juga kekayaan bisa menjadi ujian iman bagi kita. Kalau kita tidak rendah hati, kita akan tergoda untuk mengandalkan kekayaan kita. Kita akan tergoda untuk menjauh dari persekutuan orang-orang percaya. Kita akan tergoda untuk menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, jangan sampai onta lebih mudah masuk surga daripada kita karena kita tidak mau rendah hati. Dan yang berikutnya, kenapa orang kaya harus rendah hati?
Karena kekayaan itu seharusnya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Orang kaya itu harus rendah hati karena dia tahu bahwa kekayaan itu seharusnya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah khotbahkan waktu saya mengkhotbahkan seri Injil Lukas. Kata Tuhan Yesus apa? Jangan kita lupa ya untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Orang kaya di dunia ini kalau tidak kaya di hadapan Allah itu berbahaya. Seperti orang kaya yang bodoh yang dia berkata, "Weh, tenanglah hai jiwaku, ada padamu banyak harta. Aku akan memperluas lumbung-lumbungku, aku akan memperbesarnya, dan aku akan duduk-duduk santai seumur hidupku. Tenanglah, sebab ada padamu harta yang tidak akan habis-habisnya untuk keperluan hidupmu." Tapi apa kata Tuhan Yesus? Lalu malaikat berkata kepada orang itu, "Malam ini juga aku ambil nyawamu. Buat siapakah semua hartamu itu?" Demikianlah nasib orang-orang yang kaya tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Orang-orang yang kaya seharusnya rendah hati dan menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa tujuan akhir dari semua kesibukan kita di dunia ini adalah bukan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi tujuan akhir dari kita adalah untuk melayani Tuhan dan masuk dalam kemuliaan kekal di kerajaan sorga. Amin. Saudara, kalau tujuan akhir adalah kekayaan, kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Tapi kalau tujuan akhir hidup kita adalah kerajaan surga, maka kita akan menggunakan kekayaan kita secara bijaksana. Matius 6 mengatakan, "Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Sebab harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, tetapi harta di surga kekal untuk selama-lamanya." Wahyu pasal 13 ayat 14, "Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena sungguh dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya dan segala pekerjaannya menyertai mereka." Bukan dan segala hartanya menyertai mereka. Bukan segala kekayaannya, tetapi segala pekerjaannya. Itu apa? Pekerjaan kasih. Itu apa? Itu pelayanan. Melalui apa? Melalui semua potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu, sebentar lagi Natal. Siap melayani Tuhan? Loh, 3 orang. Siap melayani Yesus? Dengan apa yang kita punya? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Dengan apa? Dengan seluruh hidup kita. Karena Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hartamu, dengan segenap hidupmu." Makanya kenapa saya katakan di kebaktian minggu sore, setiap orang setidaknya punya satu karunia untuk melayani Tuhan. Dan kita harus mempertanggungjawabkan karunia itu. Seperti orang yang dipercaya 1 talenta, ya 2 talenta, 5 talenta. Itu bisa berarti bisnis. Tuhan mau kita berbisnis untuk dia, melayani dia, memuliakan dia. Ketika orang kaya menjadi rendah hati, dia tahu bahwa kebutuhannya akan Tuhan itu adalah segala-galanya. Dia tahu bahwa tujuan akhir hidupnya bukanlah harta, tetapi persekutuan dengan Allah dalam kemuliaan. Maka dia akan menggunakan segala potensinya untuk melayani Tuhan. Makanya adalah orang-orang yang bijaksana, yang bekerja sama dengan Mamon untuk menyimpan harta kekayaan di dalam kerajaan surga. Kekayaan bukan tujuan, tetapi alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk membawa berkat bagi orang lain, untuk membawa berkat supaya ada jiwa-jiwa dijangkau, supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Paulus pernah mengingatkan orang-orang kaya melalui
Timotius di 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Ya, orang-orang kaya jangan tinggi hati, orang-orang kaya jangan congkak, tetapi jadilah rendah hati. Coba kita baca saja 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, tetapi rendah hati ya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup kita yang sekarang ini bukan yang sebenarnya loh Bapak Ibu. Karena semua kita akan tinggalkan. Amin. Semua akan kita tinggalkan. Makanya kata Paulus apa? Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, saya kalau mau irit-irit Bapak Ibu, saya nggak mau dipanggil-panggil ke sana kemari. Ya. Tapi karena tujuan saya adalah melayani Tuhan, apa yang saya dapat itu alat bagi saya untuk memuliakan Tuhan. Saya rela. Saya mau. Dan saya harap kita semua juga berpikir seperti itu. Ya, doakan saya hari Senin berangkat lagi. Sabtu balik. Ya, tapi mungkin itu yang terakhir untuk tahun ini. Saya nggak akan menginap lama lagi. Mungkin kalau ada pelayanan mungkin PP. Ya. Hanya masih ada PR untuk nemenin Joel ini. Tinggal 5 kali lah injeksi, tapi besok kami tidak bisa menemani. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semakin efektif untuk Tuhan. Mana amin ya. Ya, nanti kita kalau Tuhan percayakan melalui Ibu Gembala untuk mempersiapkan Natal, semangat, amin. Coba kita teriak semangat, 1, 2, 3. Semangat. Begitu. Ya. Wah, ini kok ditepak-tepak khotbahnya. Enggak, ini memang tepak Saudara ya. Kok ya pas gilirannya ayat ini kan saya kan urut gitu ya. Jadi jangan mencurigai saya loh ya. Saya yakin Tuhan berbicara sama saya juga. Mari, lihat. Harus berbuat baik, harus melayani. Dengan cara ini kita menyimpan harta di surga. Mari, kebanggaan dalam kerendahan hati itu apa? Menunjukkan bahwa kita ngerti kekayaan yang sejati itu adalah hal-hal rohani. Kan seperti itu ya. Mari berbanggalah dengan kerendahan hati kita semua. Amin Bapak Ibu. Dengan kerendahan hati itulah kita akan memuliakan Tuhan. Contoh yang terkenal adalah Sakeus. Sakeus itu orang kaya. Sebelum dia bertobat, orang kaya itu nggak pernah puas dengan kekayaan ya. Udah kaya tetap mau tambah kaya aja. Ya mungkin dia punya hidup sudah cukup lah untuk bahkan untuk anak-anak cucunya, tapi tetap kurang terus Saudara. Nggak mungkin ya. Tetapi tidak dengan Sakeus. Setelah Sakeus bertobat Bapak Ibu, kita membaca apa? Dalam kerendahan hatinya dia sadar kekayaan yang sejati itu adalah hal yang rohani. Itu hubungan dengan Tuhan. Dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Makanya dia memberikan separuh dari hartanya untuk orang-orang miskin. Tapi saya enggak menasihatkan ini loh Bapak Ibu ya. Ini soal hati. Artinya apa? Sakeus tidak terikat dengan kekayaannya lagi, tetapi dia mengikatkan dirinya pada Tuhan. Amin. Kemudian semua uang yang dia dapat dengan cara tidak jujur, semua uang yang dia dapat dengan cara tidak benar dikembalikan 4 kali lipat. Sakeus menunjukkan bahwa kekayaan yang sejati adalah memiliki hubungan yang benar dengan Yesus.
Ketika dia berjumpa dengan Yesus, terima kasih, dialah yang aku butuhkan, kekekalan yang aku butuhkan. Selama ini aku salah, selama ini aku keliru, bukan harta. Mulai sekarang aku mengikatkan diri pada Tuhan, aku mempercayai Tuhan, aku melayani Tuhan. Setengah dari hartaku, kuberikan kepada semua orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan kepadanya 4 kali lipat. Ini bukti orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Adalah orang yang melayani Tuhan dan orang yang melayani sesamanya. Amin Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir saya mau katakan, baik orang kaya maupun orang miskin yang tetap bertekun dalam pencobaan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang miskin, kita dicobai untuk bersungut-sungut, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan sayang, tapi mana buktinya, aku susah. Iya kan? Kalau ada apa-apa, sudah dia pukul Alkitabnya, plek mana, gak benar Alkitab suci ini. Waduh saudara, gak selamat saudara, gak ada mahkota kehidupan. Kalau orang yang mungkin dalam keadaan rendah, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun Engkau izinkan dalam kondisi yang seperti ini, aku anak-anak-Mu, aku memiliki harta di surga, aku ahli-ahli waris-Mu. Amin saudara. Hati-hati. Dan kalau yang kaya saudara, kalau kita menang atas cobaan, kita tidak menjadi, aku punya segala-galanya, aku bisa hidup sendiri, aku udah butuh orang lain, aku udah butuh Tuhan. Orang itu akan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tetapi orang kaya yang rendah hati, yang tidak bergantung pada kekayaannya, yang berkata, ku perlu Tuhan dalam hidupku. Kekayaan itu sifatnya sementara. Dan bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk aku lebih dalam melayani Dia. Maka mahkota kehidupan akan disediakan bagi siapapun juga, dalam keadaan apapun juga, yang kaya maupun yang miskin. Kalau yang kaya tahu mengucap syukur dan memandang dirinya dalam perspektif kekal sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan kalau yang orang-orang kaya memiliki kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, maka semua kita sama-sama menerima mahkota kehidupan itu. Contoh Paulus Bapak Ibu ya, Paulus itu dulunya kaya, tapi dia melepaskan segala kekayaannya, dia rela menderita untuk melayani Tuhan. Karena dia rendah hati, dia itu salah satu anggota Sanhedrin. Ada 70 pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin agama terutama. Dia salah satunya. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku mengarahkan hidupku kepada apa yang di depanku. Itulah panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhir hidupnya dia berkata apa? 2 Timotius pasal 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, mahkota kehidupan itu juga. Tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang, entahkah kaya, entahkah miskin, yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Dan itulah tujuan akhir hidup kita. Amin. Pada akhirnya kita bersama-sama menikmati kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Sama-sama kita berdiri.